setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa, berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya, "Guru, di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah, dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum melanjutkan renungan ini, mari kita baca Yohanes pasal 1 ayat 35-37. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, perlu kita ketahui bahwa sehari sebelumnya Yesus mendatangi Yohanes Pembaptis, ayat 29. Dan hari ini Yesus meninggalkan Yohanes Pembaptis yang berdiri dengan 2 orang muridnya, ayat 35. Dan Yohanes Pembaptis berseru dengan ucapan yang sama, yaitu, "Lihatlah anak domba Allah," ayat 36. Dari sini, kita bisa memetik pelajaran bahwa memberitakan Injil itu hendaknya jangan bosan. Meski yang disampaikan adalah hal yang sama, atau ayat yang sama, atau perikop yang sama. Mari kita baca 2 Timotius pasal 4 ayat 2. "Beritakanlah firman
Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita tidak boleh merubah arti atau makna dari ayat firman Tuhan yang berulang kali kita beritakan, atau disesuaikan dengan siapa pendengar pemberitaan Injil yang kita sampaikan. Mari kita baca Ulangan pasal 4 ayat 2. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan, Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Rasul Paulus juga menegaskan bahwa Injil yang diberitakan tidak boleh berbeda dengan Injil Kristus, atau Injil Kerajaan Allah, atau Firman Allah. Selanjutnya, dua murid Yohanes Pembaptis adalah Andreas dan kemungkinan besar adalah Yohanes, cenderung menyembunyikan identitas dirinya. Perjumpaan kedua murid Yohanes Pembaptis membuat mereka tertarik kepada Yesus. Karena mereka ingin tahu di mana Yesus tinggal, artinya mau tahu tentang diri Yesus, ayat 38. Perjumpaan dengan Yesus dapat berarti kita mengalami lawatan atau jamahan Tuhan sama dengan urapan Tuhan yang menggugah hati dan memperbaharui pikiran kita. Hati yang tergugah biasanya mendorong suatu kesadaran keadaan diri berdosa di hadapan Tuhan. Pikiran kita pun mengalami transformasi atau perubahan pikiran. Dari pikiran dunia beralih ke pikiran tentang hal-hal rohani. Setelah kita mengalami lawatan atau hadirat Tuhan, maka biasanya hati kita tergerak untuk menceritakan hal-hal yang kita alami dan rasakan kepada orang lain. Andreas mensharingkan apa yang dialami dirinya berjumpa dengan Yesus, bahkan tinggal bersama Yesus, ayat 39. Kepada saudaranya yakni Simon, ayat 41. Kami telah menemukan Mesias sama dengan Kristus. Dapat diartikan, Andreas memberitakan Injil dengan cara mensharingkan tentang pertobatannya. Kemudian, Andreas membawa Simon datang kepada Yesus, ayat 42. Dan Simon diberi nama oleh Yesus, yaitu Kefas, bahasa Aramaik atau Petrus bahasa Yunani, artinya batu karang. Abram diubah Allah, namanya Abraham, Kejadian pasal 17 ayat 5. Sarai diubah namanya Sarah, Kejadian pasal 17 ayat 15. Dan Yakub diubah namanya Israel, Kejadian pasal 32 ayat 28. Perubahan nama di dalam Alkitab menunjukkan suatu perubahan sikap. Sebelum bertobat dan setelah bertobat, atau sebelum berjumpa dengan Allah, dan setelah dilawat atau diurapi Allah. Artinya, Allah sanggup mengubah seseorang bila orang tersebut bersedia diubahkan atau dibentuk oleh Allah. Petrus adalah seorang yang ragu-ragu alias pelin-pelan menyangkal Yesus 3 kali, tetapi berubah menjadi seorang yang imannya seteguh batu karang. Yohanes, rasul sebelumnya diberi gelar Boanerges atau anak-anak guru, Markus pasal 3 ayat 17. Berubah menjadi rasul yang penuh kasih atau rasul yang dikasihi Yesus. Dan terbukti beliau bersama Maria yang menemani Yesus saat disalib. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, kita pun bisa diubahkan dan dibentuk Allah bila kita membuka hati dan pikiran. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus, sebelum mengakhiri renungan ini, mari kita baca Filipi pasal 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Baca juga Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan. Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus Kristus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.